bagaimana kabar kalian? Pasti keadaan baik semua. Nah, kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kebudayaan Tiongkok ya. Salah satunya adalah Festival Imlek. Hari ini kita masih akan belajar tentang kebudayaan Tiongkok, yaitu tentang cerita rakyat. Seperti di negara kita Indonesia ini, kita memiliki banyak sekali cerita rakyat kan anak-anak. Misalnya Sang Kuryang, ya, Roro Jonggrang, masih banyak sekali. Begitu juga dengan negara Tiongkok. Di negeri Tiongkok ada banyak sekali cerita rakyat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama salah satu cerita rakyat yang ada di negeri Tiongkok sana, berhubungan dengan matahari, ya. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Dahulu kala di negeri Tiongkok kuno, di negeri Cina kuno, ada 10 matahari. Anak-anak bisa bayangkan 10 matahari, ya, banyak sekali. Nah, mulanya mereka bergantian satu persatu. Setiap hari satu matahari melintasi dari timur ke barat. Esok harinya bergantian lagi matahari yang lain melintasi menyinari bumi dari timur ke barat. Seperti itu seterusnya, ya. Negara Tiongkok sana begitu makmur. Sawah, ladang, semuanya subur. Tetapi lama-kelamaan mereka bosan. Kemudian suatu hari mereka memutuskan untuk menyinari bumi secara bersama-sama. 10 matahari mereka bersama-sama menyinari bumi. Apa yang terjadi anak-anak? Bisa kalian bayangkan ketika 10 matahari berada di langit yang sama? Wah, suasananya menjadi sangat panas, ya. Sungai-sungai mengering, pohon-pohon layu karena kepanasan, tidak ada air. Ketika sungai mengering, ikan-ikan semuanya mati. Manusia mengeluh kepanasan. Semuanya binatang ternak kepanasan. Lama-lama mereka banyak yang mati. Ya, mati kekeringan, mati kepanasan, banyak sekali. Banyak penduduk China di Tiongkok sana yang memohon kepada dewa supaya matahari kembali seperti semula. Ya, tetapi matahari itu menolak. Hingga suatu hari datanglah seorang pemanah yang sangat hebat. Namanya adalah Hou Yi. Ya, Hou Yi ini adalah seorang pemanah yang sangat mahir. Dengan satu kali dia meluncurkan panah, pasti akan tepat sasaran. Nah, suatu hari si Hou Yi ini datang untuk memanah matahari yang ada di langit. Dia panah, ambil busurnya, satu persatu matahari itu dipanah tepat sasaran dan berjatuhan. 9 matahari jatuh ke bumi, dan Hou Yi hanya menyisakan 1 matahari yang masih ada di langit sana. Semua manusia, semua rakyat, semuanya merasa senang, ya. Hore, hore, semuanya merasa senang karena bisa kembali seperti semula. Dan atas kehebatannya ini, atas pertolongan si Hou Yi ini, akhirnya ada ibu ratu dari barat, ya, memberikan hadiah kepada si Hou Yi, yaitu pil keabadian atau ramuan keabadian, karena atas pertolongan si Hou Yi ini kepada penduduk bumi. Akhirnya si Hou Yi ini pulang membawa pil keabadian tersebut, ditunjukkan kepada istrinya yang bernama Chang'e. Si Hou Yi ini menolak untuk meminumnya karena dia sangat cinta kepada istrinya. Dia ingin tinggal di bumi bersama dengan istrinya. Hou Yi kemudian menitipkan pil itu kepada istrinya untuk disimpan baik-baik. Tetapi ketika Hou Yi bercerita dan menitipkan pil keabadian itu kepada istrinya, ada salah satu muridnya yang bernama Peng Meng itu mendengar dan melihat. Sehingga suatu ketika si Hou Yi ini sedang berburu ke hutan, Chang'e sendirian di rumah, Peng Meng datang menemui Chang'e dan meminta pil keabadian tersebut. Mana pil keabadian tersebut?
kasih kepadaku. Si Chang'e menolak. Tidak boleh. Ini milikku dan milik suamiku Hou Yi. Akan kusimpan baik-baik. Tetapi karena si Pengmeng ini memaksa dan si Chang'e tidak mau pil keabadian ini jatuh ke tangan orang yang jahat, akhirnya dia meminum pil keabadian tersebut, anak-anak. Diminumnya, dan apa yang terjadi? Perlahan-lahan tubuh Chang'e ini mulai ringan, dan dia naik ke atas langit. Naik ke atas langit sampai ke bulan. Ketika mengetahui bahwa istrinya sudah pergi ke bulan, si Hou Yi ini menangis karena dia begitu mencintai istrinya. Hou Yi menangis, dia sangat mencintai istrinya, kehilangan karena istrinya harus pergi naik ke bulan, menjadi dewi bulan di atas sana. Nah, untuk mengenang istrinya, supaya dia selalu ingat dengan istrinya, setiap kali bulan bersinar terang, si Hou Yi ini dia makan-makan di luar rumah sambil membawa buah-buahan, kue-kue, sambil melihat ke arah bulan, ya. Nah, dari cerita ini sampai sekarang masyarakat Tiongkok sana memperingati sebagai festival kue bulan atau festival pertengahan musim gugur, di mana setiap tanggal 15 bulan ke-8 saat bulan bersinar dengan penuh dan sangat terang, semua penduduk di Tiongkok sana, masyarakat Tionghoa biasanya merayakan festival kue bulan dengan cara memakan kue-kue yang berbentuk bulat seperti bulan, ya. Mereka berkumpul bersama keluarga, merayakan sebagai ucapan syukur. Mereka berdoa supaya keluarga mereka selalu bahagia. Mereka menyalakan lampion. Mereka kemudian makan kue bulan yang tadi berbentuk bulat, ya, namanya Chongchukya. Nah, sejak saat itu sampai sekarang, setiap tanggal 15 bulan ke-8 masyarakat Tionghoa kemudian merayakan hari itu sebagai hari raya festival kue bulan sampai sekarang. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari negeri Tiongkok. Berhubungan dengan itu, hari ini tugas kita kali ini kita akan belajar untuk membuat matahari, ya, 10 matahari. Kita akan menggambar 10 matahari. Caranya bagaimana? Kita akan belajar, anak-anak akan belajar untuk membuat garis lurus. Bisa horizontal, bisa juga vertikal, ya, membuat garis lurus. Kemudian kita akan belajar membuat garis lengkung. Bisa, ya. Kemudian kita juga akan belajar membuat lingkaran. Dari garis lengkung itu kita belajar membuat lingkaran. Ya, anak-anak, kita akan menggambar 10 matahari dan 1 busur panah. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita akan belajar untuk membuat garis lurus, garis lengkung, lingkaran. Setelah anak-anak bisa menggambar garis lingkaran, setelah anak-anak bisa membuat garis lurus, garis lengkung, dan lingkaran, kita akan menggambar 10 matahari dan busur panah di buku gambar ini, ya. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang salah satu cerita rakyat dari negeri Tiongkok, ya.
yaitu si pemanah Hong-i yang telah memanah 9 matahari dan hanya menyisakan 1 matahari saja. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita 1 matahari yang cukup untuk menerangi seluruh bumi. Tugas kita kali ini, anak-anak menggambar 10 matahari. Miss Endang menunggu foto dan dokumentasi tugas kalian. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan selalu. Dadah!